ada figur orang, ya, kartun karya Pak Fauzi nih. Pak Fauzi punya nickname-nya Ahmad Antawirya. Beliau punya karakter kartun komik ya, Ozzy namanya. Si Ozzy ini berpakaian seperti karateka. Setting background-nya foto stasiun Jogja. Nah, ketika kalian lihat nih layer ada berapa nih banyak ya, ada bertumpuk 1 sampai 10. Kelihatan ya? Sistemnya layer itu seperti lapisan. Yang kalian lihat di depan mata ya, yang depan bisa juga yang atas, lalu yang belakang adalah yang bawah. Tapi lihat posisi begini bisa kebalik nih, karena sengaja nih backgroundnya tidak full sampai tengah bawah, supaya fokusnya digerakkan si orangnya. Kalau saya matikan ini ya, ini gambarnya terpisah nih, layernya beda. Ya, ini mata ini untuk mengaktifkan layernya. Mata yang satu lagi, Photoshop ini bisa mengaktifkan atau menonaktifkan layer. Ya, gambar yang manual di scan, di drawing lagi, diwarnain. Terus ini layer 1. Oke. Nah, berikutnya layer 2, layer 3 itu nanti gerakan yang berikutnya ya. Nah, animasi adalah ilusi gerak, bahwa gambar-gambar berganti itu menunjukkan bisa berpindah, bisa berubah ukuran, bisa berotasi ya. Berganti-ganti gambar itu adalah prinsip dasar animasi. Di Photoshop di menu window ini ada timeline. Kalau versi yang CS mungkin langsung animation ya. Kalau ini CC, lihat yang bawah, nih kursornya agak lambat. Ada timeline nih. Timeline ini begitu diklik, keluarnya kotak-kotak frame-frame pilihan. Bukan, pilihan untuk memunculkan frame. Frame itu seperti kotak-kotak komik gitu ya. Tapi ya kalau kalian biasa atau pernah melihat mengedit gambar, dia urusannya dengan durasi ya. Oke. Ini mungkin karena online jadinya lambat ya. Kursornya jadi lambat banget. Nah, ketika muncul nanti di sini akan ada pilihan nih frame-frame ada. Ini saya kasih lihat hasil memunculkan frame yang ada dulu ya. Jadi gambar 1, frame 1. Gambar kedua, frame kedua ya, geraknya udah beda nih. Layernya berganti. Jadi untuk menggerakkan atau memberi efek gerak bisa berganti layer, bisa ganti gambar. Itu gambarnya bisa ditaruh di atasnya. Frame ketiga ganti gambar, layernya yang aktif layer 3. Ini layer 3 di atasnya layer 1. Ya, layer 1 itu tertutup. Jadi yang kita lihat di layar adalah layer yang 3 plus yang background ya. Nah, frame keempat dia mulai maju, layer 4 yang aktif. Frame kelima udah langkahnya lebih panjang, geraknya pukulannya lebih maju lagi, layer 5 yang aktif. Ya, 6 mulai rapat lagi, layer 6 yang aktif. Frame 7 rapat lagi. Frame 8 mulai ke depan, hampir posisi awal. 9 kembali ke gerak pertama. Layer pertama di copy lagi menjadi layer 9. Mirip kayak saya tugaskan kalian bikin ilusi melangkah ya, ingat nggak? Pernah udah ngalamin belum? Udah bikin belum? Sudah, Pak. Nah, dalam animasi istilah posisi yang saya kasih lihat ini adalah position ya, posisi kunci. Key position 1 yang ini, key position 2 yang terakhir.
Nah, gambar di antara ini namanya in between. Oke, butuh berapa langkah orang untuk bergerak seperti karateka ini memukul satu gerakan ya, satu jurus gitu. Bisa jadi ketika dibuat 8 langkah, ya langkah ke-9-nya udah balik pertama, berarti ini in between-nya ada 8. Atau ada 1 ke 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 langkah. Ke-8-nya adalah balik lagi ke pertama, tapi posisi udah pindah dari posisi 1 ke posisi 2. Ya, sudah melangkah gitu. Oke. Nah, di sini ada delay. Delay itu seperti penundaan waktu di setiap frame-nya. Kalau kalian tadi di Ajeng pernah ngomong stop motion. Stop motion itu sampelnya film Sound the Ship, pernah tahu? Tahu, Pak. Pernah nonton? Pernah lihat behind the scene-nya? Pernah, Pak. Pak, itu juga pakai stop motion kan, Pak? Ya, benar. Berapa frame per second? Ngerti nggak? Jadi hitungannya tuh stop motion itu adalah gabungan gambar-gambar ya. Tekniknya sebetulnya seperti memotret. Cuma kan itu boneka ya karakternya ya. Boneka itu digerakkan satu-satu, dalam 1 detik ada 12 gerakan, ada 12 gambar. Ya, makanya istilahnya 12 frame per second, 12 FPS. Ya kan? Itu segitu detailnya sampai dia punya panduan nih. Jadi ketika si soundnya mau minum atau ngambil es krim, habis itu anjingnya lewat gitu. Itu aja udah 2 kegiatan. Ada 2 boneka digerakkan dalam waktu yang sama, ya kan? Frame yang sedikit itu membuat geraknya cepat. Kalau frame yang banyak, lebih halus, bisa lebih lambat. Kalau slow motion, bisa jadi frame-nya lebih banyak lagi. Ya. Nah, kita balik lagi ke yang Photoshop ini. Delay ini jeda waktunya. Per frame itu bisa diatur. Ada 0,2, ada 2 detik ya. Lebih cepat mana? 0,2 detik atau 2 detik? 0,2, Pak. Kenapa? Karena kalau 2 detik kan lama hitungan 1, 2. Berarti itu cuma 2 gambar. Kalau Ya. 0,2 detik mungkin Ya. ada berapa gambar susun 1 detik, 2 detik gitu. 2/10-nya ya kan, 2/10 detik. Ini masalah jeda frame-nya. Jadi kebetulan frame ini bisa diatur. Ada jeda per frame ini, ada durasinya. Coba kita lihat ya. Ini ada 0,2, 0,1 ya, sampai 0,01, lebih cepat lagi. Tergantung apa yang mau kalian setting. Sampai di akhir tuh 0,5 untuk jeda sedikit setengah detik, lalu balik lagi. Kita coba play ya. Jadinya begini. Bismillah. Semoga bisa. Jangan nge-lag. Ya, dia looping, dia berulang-ulang karena disetting untuk forever. Ya, forever tuh jadi dia ulang-ulang. Ya kan? Ini hanya gerak 1 langkah, dua langkah tapi balik ke posisi awal. Oke? Ilusi geraknya dapat ya? Paham ya? Sesederhana itu untuk menggerakkan satu figur. Ini Akram dan Dewi ada pertanyaan. Raise hand ada apa ya? Oh, yang tadi ya? Tentang saya nanya. Iya, Pak, yang tadi. Photoshop. Oke. Nah, prinsipnya bergeraknya cukup sampai bukan. Prinsip bergeraknya begitu. Cuma tuntutannya UPM saya minta tuh minimal 1 menit. Lumayan banyak ya, 60 detik ya enggak? Kalau standar animasi atau standar frame-nya, jumlah gambar dalam iklan, storyboard artist itu orang yang membuat storyboard, ketika dapat order buat iklan 30 detik, buat
gambarnya kira-kira 15 frame sampai 20 frame. Dengan asumsi per frame-nya 2 detik. Paham nggak? Ya. Kalau 2 detik berarti kan lambat banget. Kan gambarnya bergantinya lama. Sementara kalau kalian lihat iklan di TV yang 30 detik aja, gambarnya kan berganti-gantinya banyak ya. Nah, itu coba kalian kejar seperti itu untuk buat gambar yang banyak dalam dalam 1 menit. Ya, kalau hitungannya butuh berapa gambar ya, Pak? Kenapa? Halo? Ada yang mau nanya? Butuh berapa gambar kira-kira? Kalau saya hitungannya begini, standarnya. Leni ada pertanyaan? Raise hand. Ada Pak. Ada apa? Ya. Pak, untuk UPM ini berarti bisa dikerjakan melalui stop motion Pak, bukan hanya melalui aplikasi saja atau bagaimana Pak? Kamu mau stop motion gambar apa? Mau pakai boneka? Atau mau gambar manual di foto, gambar lagi foto gitu? Sejauh ini sih saya masih belum tahu Pak mau pakai apanya. Saya masih bingung juga karena kan maksudnya temanya juga saya belum tahu gitu ya Pak ya. Jadi saya belum bisa mengira-ngira atau belum bisa memikirkan alur ceritanya juga seperti itu Pak. Oke. Masalah alur cerita sebetulnya sederhana aja. Yang penting ada, kalau bisa sempat memberikan moral value, bercerita, ada dialog kayak motion comic boleh. Tapi kalau dirasa kayaknya kurang atau nggak sempat atau nggak sanggup bikin cerita yang rumit, memang nggak mesti rumit sih. Nanti saya kasih lihat yang paling simple dan yang paling rumit seperti apa. Minimal yang sampai tugas akhir dulu ya, karya kakak kelas kalian juga. Nah, maksudnya mau pakai stop motion atau mau versi gambar gini sebetulnya boleh, bebas. Yang penting kalian dapat ide atau konsep untuk menggerakkan karakter. Dan saran saya supaya kalian tidak ribet cari-cari karakter lain, pakai aja yang udah kalian bikin di karakter visual. Kalau rasanya, Pak kan ribet Pak, ada atribut macam-macam gitu. Boleh kalian ubah menjadi kayak versi chibi-nya, versi orang biasanya. Tapi kan harusnya itu kalian akan gambar ulang lagi kan, gitu loh. Kalau tinggal scan karakter yang ada, kan tinggal bikin in between-nya, ya nggak? Posisinya udah dapet, posenya udah ada, tampak depan dan samping belakang udah ada, tinggal dipakai, ya nggak? Sesederhana mungkinnya begini. Kemarin waktu karakter visual, kalau pada hadir semua pada ikut, kan ada 2 karakter ya, ada antagonis dan protagonis, ya nggak? Kamu mau munculin protagonis bergerak sendiri, boleh. Mau ada fighting scene-nya dalam 2 menit itu atau 1 menit, misalnya bertemu nih, protagonis sama antagonis akhirnya bertemu, oke aja, itu seru juga kalau sanggup. Ya, tapi kalau cuma mau menggerakkan dulu, dia ilusi bergerak, misalnya memperkenalkan diri, hai, nama saya siapa? Leni punya karakter jagoannya siapa? Misalnya. Kalau yang karakter visual kemarin sih namanya Mbak Jago. Bang Jago. Mbak Jago. Mbak Jago. Iya. Oke. Iya, betul. Nah, ketika kita kayak syuting aja, kayak kalian lagi ngerekam ya apa TikTok kah atau mau kayak selfie gitu. Kan nggak mesti harus full shot ya. Mau medium shot atau close up pun mau wajahnya dulu. Mau kasih hai nama saya, itu kan A I U E O-nya kan ilusi mulut bergerak dulu, ya kan? Terus langsung full shot, misalnya ganti langsung gambar yang kepala sampai kaki kelihatan. Itu ganti frame lagi, nanti saya kasih lihat gimana ganti-ganti scene-nya. Oke? Sementara itu untuk teknis pilihan mau softwarenya bebas, mau manual atau digital bebas. Yang penting
Kalau yang manual pasti harus ada transfer untuk bikin bisa diputar, bisa pakai apa namanya? MP4 atau MP3 tinggal di play. Kan akhirnya juga digitalisasi ya, berubah ke digital tuh harus di-scan dimasukin ke file apa editing, entah Premiere, After Effects atau mau apa yang bisa untuk editing yang ringan-ringan di Play Store atau di mobile phone, apa aja bisa dipakai ya. Oke. Nah, ini sementara untuk yang Photoshop cukup dulu kali ya. Saya kasih sampel yang lain ya. Terima kasih, Atau Pak. masih ada yang mau nanya tentang Photoshop? Ada yang mau nanya? Pak, mau tanya ya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya Pak Rinaldi Angga, Pak. Renaldi, ya. Berarti untuk 1 menit itu berapa gambar Pak yang harus dibuat Pak? Minimal. Nah, Terima kasih minimal. Pak. Oke, minimal gini. Kalau hitungannya standarnya saya pakai storyboard artis itu 15 frame untuk 30 detik, berarti kali 2 ya. Outputnya 60 detik, minimal kalian buat 30 gambar lah, 30 sampai 40 gambar aja. Oke. Nanti nih saya kasih lihat versinya flipbook yang gambar manual. Dia bikin durasi berapa nih? Ini menggerakkan gambar lahirnya katak. Katak tuh dari telur ya, telur, beruduk, cebong dan macam. Durasi paling cuma berapa? Sebentar ya, saya siapkan dulu. Rata-rata sih bisa 30-40, tapi hitungan itu akan berasa cepat kalau frame-nya sedikit. Sebentar. Mungkin caranya entire screen ya. Kalau mau share screen video, saya coba entire screen. Nah, ini kelihatan kodok lagi ketawa dengan ikan-ikan, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Jadi Kelihatan Pak. gambar manualnya yang kotak putih ini ukurannya paling cuma 1 A5 dibagi 2 tuh, A6. Full hitam putih outline. Sederhana sketch-nya apa? Hasilnya. Nah, ini foreground itu template kayak filter doang gitu. Kita lihat ya, coba di play. Ini setting cuma 12 detik. Tapi serius ada efek suara. Nih. Ini teknik stop motion juga, tapi pakai kertas manual, gambar per lembar sampai 113 lembar ya. Durasinya hanya berapa nih? 20 detik malah. Tapi per frame-nya cepet ya, frame-nya bisa banyak karena geraknya rame gitu. Lihat yang lain ya. Mungkin ada yang berhasil, ada yang enggak. Ada yang sukses, ada yang enggak. Ini ilusi orang atau setting roti ya. Roti mau masuk mulut gimana gitu. Ini penggalan tugas harian, tugas mingguan waktu itu. Anak 2018.
Ya, bisa lihat nggak geser-gesernya itu? Kalau hati-hati kalau bikin stop motion. Nih saya ulang dikit ya. Kan dia kan berupa flip kayak sketchbook gitu ya. Jadi lembar ini gambar, nanti frame berikutnya netes lagi. Ini gambar lembarnya ganti nih. Terus ilusi netes itu geser lagi ya kan. Itu udah lembarnya berubah. Kalau bisa jangan bergerak-gerak ininya, jangan pindah tempat. Karena kalau di play nanti kesannya ini goyang-goyang gitu ya. Sekali lagi nih. Oke. Nah, untuk muncul ini kan butuh editing juga nih, muncul nama lalu menghilang. Oke, ada efek suara. Sekali lagi. Ya, kalau in between-nya sedikit, gambarnya pendek gitu. Ini mungkin sampel yang ya gambarnya pergerakannya nggak terlalu jelas. Ya, awan menjauh. Kalau mau bikin efek zoom out itu agak susah kalau terlalu kaget ya. Kaget tuh maksudnya gambarnya nggak langsung kelihatan. Ini lumayan niat nih. Nah, kebayang nggak? Kebayang susahnya nggak? Bayang, Itu Pak. berlembar-lembar. Apa? Kebayang Pak, itu bisa berapa lembar itu? Itu seminggu loh ngerjainnya. Wow. Jadi bisa dicicil di kelas waktu itu live ya. Dia udah setting, siapin. Kayaknya Diajeng juga ngalamin deh. Ngalamin nggak? Atau kabur ya waktu itu ya? Kayaknya saya kabur deh, Pak. Pak, kalau saya ngerjain DKV satunya 2, boleh nggak, Pak? Gambar ilustrasinya lulus, Pak. Hah? Gimana maksudnya? Saya ngerjain Nggak bisa DKV lah. satunya double, Pak. Biasanya nggak usah bikin animasi deh, Pak. Pusing, Pak. Nggak mungkin. DKV 1 aja udah 24 gambar. Ya kan? Seenggaknya DKV Kalau 1 digital, Pak. ya oke. Kalau di ilustrasi digital juga nggak apa-apa kok. Bikin aja sekalian. Ya kan? Kan udah tahu Ribet nih. banget, Pak. Nih, kalau karakter animasi, maksudnya mudahnya digital, sebetulnya kalau di Photoshop kan tinggal di copy ya, layernya di copy, terus atau karakter udah jadi satu. Nah, tinggal digerakkan tuh, jadi ada lepas. Kalian udah harus mikir elemen apa yang bakal bergerak-gerak itu dicopot. Jadi bikinnya backgroundnya dulu, kayak mata gitu. Mata mau kesan kedip, bikin matanya lepasan, jadi tinggal tempel kayak di slide PowerPoint aja. Kan ilusi bergerak ya, pindah slide itu kan tadinya ada gambar terus jadi nggak ada, itu kan berpindah ya kan, ganti gambar. Animating tuh simpelnya begitu. Mau bikin orang buka mulut tutup mulut juga sediain mulutnya dulu ya kan, mulut yang buka yang ketutup, jadi dia A I U E O gitu tuh punya. Syarif, ada pertanyaan apa? Pak, maaf saya mau tanya. Ini kan kita membuat video 1 menit. Kalau misalkan durasinya lebih itu apakah tidak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, kan minimal, maksimal 2 menit lah ya. Supaya tidak membebani. Plus minus 2 menit ya cukup lah, menurut saya standar aja. Yang penting ada kesan dan ada pesannya nyampe bahwa
Oh ini orang berjalan loncat, oh mau misalnya mau buang sampah, mau nolong orang gitu kan, ada 2 karakter. Lebih seru lagi kalau kalian punya inspirasi dari UTS kemarin, motion komik kalian gerakan, ya kan? Tapi kuncinya frame-nya harus banyak. Kalau kemarin UTS-nya cuma ngasih 4 frame, terus dialognya sedikit, itu kayaknya kurang greget ya. Punya stoknya sayang, terlalu sedikit. Untuk 1 menit, bayangin, kalian nonton iklan, dalam 1 menit gambarnya cuma 4. Pasti durasinya lama, ya nggak? Kalau gambarnya banyak, kalian punya kesempatan untuk bikin ganti-ganti frame gitu, nggak cuma semuanya harus full shot, ada yang zoom out dulu gitu, ya. Kalau gambarnya banyak, peluang untuk ganti-ganti dan ceritanya lebih enak dinikmati gitu. Ya, Syarif ya. Jelas, Pak. Ya, oke. Teknik drawing bebas, ya karakter saya sarankan yang sudah ada, karena lampirannya kan gini, bukan hanya hasil akhir kok. Makanya kalau kalian melampirkan prosesnya, terus kalian kasih lihat susah-susahnya apa coloringnya misalnya, itu dokumentasikan saja, itu udah ada nilainya juga, ya. Tidak mesti emang harus bagus rapi, tapi sempurnanya karya sendiri nggak apa-apa lah ya. Nah, coba saya kasih lihat lagi sampel yang sedikit rumit sampai sekelasnya tugas akhir, mau nggak? Boleh ya? Boleh, Pak. Nah, ini diangkat dari kisah pewayangan. Tugas akhir memang tidak selalu harus wayang, tapi ada satu mahasiswa, Fresilia namanya, alumni. Dia sempat kerja juga di Markomnya Unindra. Sekarang udah keluar, mungkin udah berkeluarga. Mengambil temanya Cupu Manik Astagina. Ya, ini bukan anak bimbingan saya, anak bimbingan Pak Dendi. Pak Dendi juga udah tidak di Unindra lagi. Tapi kontribusi untuk kisah wayang gitu itu cukup apa ya, niat gitu. Dan ini dilakukannya sendiri oleh si mahasiswanya. Drawingnya digital mix ya, mix digital atau manual. Ada editing visual efeknya, ada audio narator, ada dialog, terus ya kalian nikmati singkat lah, ini paling cuma 6 atau 5 menit. Sebentar ya. Ini kelihatankah Cupu Manik Astagina final? Udah bisa kelihatan ya? Ada logo Unindra? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Oke. Soundnya jelas nggak? Suaranya kedengaran nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, silakan simak dulu ya. Ini special effect nih, After Effect. Suatu pagi yang indah di Pertapan Kastina, lereng Gunung Sukendra. Ini narator. Ada seorang anak, Anjani namanya. Ia sedang bermain dengan Cupu Manik Astagina, pemberian dari ibunya. Seru sekali kelihatannya. Ternyata dari dalam kuku itu, dia bisa melihat keindahan alam semesta, dan angkasa, hutan, dan lautan yang sangat indah.
Lihat itu, di balik pohon ada yang sedang mengintip. Itu Guarsa dan Guarsi, adik-adik Anjani. Mereka penasaran, apa itu benda yang dipegang Anjani? Diam-diam, mereka menghampiri Anjani. Mereka ingin bermain juga dengan cupu itu, tetapi Anjani tidak mau memberikannya. Akhirnya, mereka pun bertengkar dan memperebutkan cupu manik Astagina. Di dalam sebuah goa, ada ayah Anjani, Guarsa dan Guarsi yang sedang tekun bertapa. Tetapi ia terganggu. Ada suara berisik dari anak-anaknya. Dia sangat marah dan akhirnya ia menemui Anjani, Guarsa dan Guarsi. Ada apa ini ribut-ribut? Kak Anjani, ayah. Iya, Kak Anjani tuh, ayah. Tidak mau berbagi mainannya. Mainan apa? Sudah sini, biar ayah buang saja. Daripada kalian bertengkar begitu. Bukannya berdamai, mereka bertiga justru bersaing dan mengejar cupu manik Astagina ke dalam hutan Ayodhya. Lihat, itu dia cupu manik Astagina. Guarsa dan Guarsi segera berlari mengejarnya. Aduh, sakit sekali. Tolong aku. Anjani berteriak-teriak minta tolong, tetapi tidak ada yang peduli. Mereka terus saja berlari mengejar cupu manik ke arah telaga. Ya! Oh! Akhirnya Anjani sampai juga. Ia merasa sangat kelelahan. Melihat air yang sangat segar, akhirnya Anjani mencuci wajah. Wah, di dalam telaga kenapa ada kera? Ini gawat. Mereka ingin berkelahi. Mas Anjani! Kak Guarsa! Tolong aku! Ada apa kera itu memanggil-manggil aku? Hai, kera! Kau mengenalku? Ini aku, Guarsa. Astaga, 3 kera itu ternyata Anjani, Guarsa, dan Guarsi. Kapan mereka berubah ya? Ternyata Guarsa, Guarsi, dan Anjani berubah saat mengejar cupu manik Astagina dan terkena air telaga Sumala.
Itu semua adalah petaka karena mereka bersaing dan berkelahi memperebutkan cupu manik Astagina. Akhirnya mereka menyesal dan menyadari bahwa antara adik dan kakak harus saling menyayangi. Tuh, kalian bisa lihat ya. Yang ngerjain dia juga gitu. Ilustratornya, animatornya, editornya gitu. Oke. Dapat ininya ya. Get the idea ya. Rumit nggak menurut kalian? Wow, parah Pak. Ya, itu sekelas tugas akhir. Mungkin ngerjain juga 1 semester 6 bulan atau bisa 2 kali ya dua semester mungkin. Tergantung kalian tuh nanti mau seperti apa. Oke? Punya bayangan nggak? Atau udah mau mundur dari sekarang? Jangan ya. Halo, guys? Masih di sana? Kebanyakan sih ini. Hadir, Pak. Masih, Pak. Nah, oke. Dari situ ada pertanyaan nggak? Masih ada satu lagi tentang flipbook. Kalau tadi sebenarnya flipnya kurang kelihatan ya. Tapi kalau nanti yang satu lagi bisa saya kasih lihat yang lain. Dari sini dulu ada pertanyaan nggak? Udah kebayang mau seperti apa gitu? Udah mulai kebayang belum? Gimana? Saya mau tanya Pak. Ya, boleh. Pak, untuk tugasnya ini kan membuat video animasi. Saya mau make sure lagi nih, untuk video Ya. animasi itu stop motion atau kayak animasi yang tadi Bapak tampilkan itu ya Pak? Nggak mesti serumit yang barusan. Tugas akhir itu terlalu rumit untuk tugas UAS ilustrasi, UPM ilustrasi. Karena durasi cuma 1 atau 2 menit, penggalannya pilihannya boleh mau stop motion yang kamu pikir apa? Boneka yang digerakkan kayak Sound the Ship kah? Atau ganti gimana? Kalau stop motion itu kayak misalkan saya buat karakter dari satu buah gambar, terus saya buat lagi di lembaran satunya lagi, terus saya tumpuk-tumpuk jadi kayak bergerak gitu Pak. Iya, boleh juga. Itu tekniknya mirip kayak flipbook tuh. Novel, ada pertanyaan sebentar ya. Jadi Iya Pak, mau tanya Pak. ya, boleh. Coba apa? Kalau kita harus dubbing atau boleh pakai backsound aja kayak sound shift gitu? Oh, yang pakai dialog ataupun cukup musik aja atau mau film bisu itu udah terserah kalian. Jadi kalau misalnya kalian merasa mau maksimal gitu ya, Pak, mau ada efek suara, mau ada dialog, boleh, itu lebih baik. Lebih canggih lah. Ya, kadang untuk produksi gini, Pak, ada terima kasih. beberapa teman animator itu justru audionya jadi duluan. Kalian tapping dulu, tapping itu istilahnya rekaman dulu, buat dialog sederhana, dalam 1 menit aja mau ngomong apa. Jadi audio ketika udah jadi, nanti gambar menyesuaikan audionya. Beberapa animasi film kayak di Moana atau Kubo atau ya film-film Hollywood atau DreamWorks, biasanya memang audio jadi duluan. Ya, selain skrip, audio, tapping, baru nanti animator akan menyesuaikan gambarnya dari audionya. Lebih gampang dibanding gerak, misalnya gambar jadi ya, terus baru ngisi suara. Kalau belum punya planning susah. Tapi kalau planningnya udah rapi,
udah rapi, misalnya detik keberapa, nanti musiknya A gitu, nanti ganti musik B gitu. Saya rasa sih fasilitas kalian tuh banyak banget sekarang, mudah ya. Download musik free juga bisa, sound effect bisa, petir mau ada suara piring pecah, itu kan canggih ya, semua itu bisa di-download ya nggak? Boleh aja Novel, makin kreatif makin oke. Ya, tunjukin kalau memang Ya, Pak. dengan kayak iklan aja, iklan kan paling 1 menit, 2 menit, 2 menit itu udah paling lama di YouTube. 1 menit ya kan, kalau di TV 30 detik sampai 1 menit itu udah iklan paling panjang. Ya, pikirin durasinya aja. Oke. Terjawab nggak, Syarif? Terjawab Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sudah teknis bebas banget ya. Terus kalau finishing output juga banyak cara, kalian browsing deh, Flipbook Animation, atau nanti saya kasih lihat lagi ya. Mungkin ada bayangannya mirip kayak kalau yang ini di kelas lain belum saya puterin, cuma di kelas ini aja kalau mau. Mirip yang geser-geser, mirip kayak pop up paper bisa juga. Sebentar ya, ini ada nih. Dia mainnya setting lokasinya paling kayak sekamar kos-kosan gitu, di setting pop up, tapi pakai kamera handphone aja, tapi dia sediain gambarnya banyak gitu. Sebentar ya. Berbagai teknik ini juga termasuk kategori animating. Ini ada yang kuping kelinci nih, kelihatan nggak? Flip animation movie. Bisa lihat kayak setting bioskop. Udah muncul di kalian Ya, belum? Pak. Coba ya. Lihat the making-nya ya, behind the scene-nya lihat. Nih, gambarnya dipindah-pindah, geser-geser. Handphone maju tuh. Tuh lihat settingnya. Kalau Syarif bayangannya mau kayak gini, oke juga nih. Iya Pak, Ya kan? kurang lebih seperti itu saya. Ya kan? Ini kan yang penting konsepnya jelas gitu. Storyboardnya udah jelas. Dia mau kasih lihat awalnya apa dulu. Kita lihat yang lain ya. Nih, ini mirip teknik flipbook yang lama ya. Paham nggak? Kalau sanggup bikin begini, oke juga. Tapi kan gambarnya berlembar-lembar ya nggak? Ini kinetik. Kalau ini kan mainnya digital nih. Apa pindah-pindah huruf atau font gitu. Ya ini saya skip aja ya. Ini bisa pakai tools apapun. Tapi kan orientasinya sekarang karakter ya. Nah ini iklan sebetulnya. Coba.
Oh, enggak. Nih, lihat behind the scene-nya. Berapa orang yang bikin? Setting mejanya seberapa luas? Oke, cukup ya. Semoga menginspirasi kreasi kalian nih. Jangan takut deh, maksudnya aduh Pak, manual atau digital, ya itu bebas aja. Mau di mix juga boleh. Ya, siapa tadi? Masih ada nggak nih? Diajeng. Ya untuk ilustrasi kerjakan ilustrasi. Kalau untuk DKV ya DKV, walaupun dosennya sama, tapi mata kuliahnya kan lain ya kan. Paham nggak, guys? Masih on nggak? Semangat aja. Insya Allah. Tanggal berapa sih? 3 minggu ya, 4 mingguan lah. 11 Januari kok. Ya, semoga masih sempat kreasi, nyicil-nyicil aja. Oke, Rinaldi gimana? Ini individual kan ya Pak? Iya dong, individual dong. Oh ya, satu lagi Pak, untuk tadi kan yang time ya. Kenapa? Hasil akhirnya kan kita harus, ya untuk yang time di Photoshop itu kan kita harus di save kan Pak ya. Itu formatnya emang bisa langsung ke MP3, ke MP4 gitu ya Pak? Oh, Jadi video gitu. kalau Photoshop, yang ini bisa outputnya GIF. Kalau kalian punya ide untuk masukin file-file JPEG, ya kalian bikin gambarnya misalnya di Photoshop dulu. Nanti JPEG itu bisa diedit mungkin di Adobe Premiere. Kalian simpen per gambar misalnya. Boleh juga tuh. Kan kalau di file editing entah apa, file yang untuk editing film misalnya, mau masukin musik, masukin audio, kan gambar juga butuhnya JPEG ya atau PNG ya. Pernah harus sedikit iseng-iseng coba berbagai ini ya software ya. Karena mau nggak mau kalian cuma harus coba. Walaupun sesederhana mungkin, cobain aja deh. Gambar bergerak itu udah hidupnya kalian gitu loh. Ya. Jadi yang sederhana Rinaldi kalau di kayak tadi Photoshop itu outputnya save for web kalau nggak salah ke GIF. Tapi ya gambarnya itu paling simpel nggak pakai suara. Tapi kalau mau di convert lagi di save as JPEG dulu per frame-nya, terus nanti baru masukin ke file editing. Mau pakai Premiere, mau After Effects atau Filmora atau apa sekarang Canva bisa ngedit nggak tuh? Ya. Banyak aplikasi yang bisa kalian pakai. Ya, oke. Cukup kah? Halo? Halo? Cukup Pak. Cukup ya? Iya Pak, cukup Pak. Cukup, Pak. Nah, oke. Jadi mulai dari sekarang saya harap kalian bisa ya udah mulai nyusun. Jadi proses itu tetap dihargai. Ya, kalian
susun skripnya sederhana aja. Storyboardnya adalah planning per scene-nya. Kan ini durasinya nggak panjang ya, nggak butuh rumit-rumit lah. Ya, ada yang baru masuk, udah mau bubar. Akmal nih. Ya, semoga bisa menginspirasi. Silahkan kalian mulai produksi ya. Terus kalau tidak ada online lagi, kita bisa lewat WhatsApp aja. Ya, siapa tuh? Oke. Temanya bebas. Yang penting tidak sara, tidak porn, ya kan? Tetap moral value tetap diangkat deh. Mengangkat apa ya? Ada pesan moralnya gitu. Kalau bisa, ya. Kalau Pak agak berat nih, terlalu rumit, baru mau pindah loncat aja udah 1 menit, ya udah. Yang penting ada usahanya, niatnya. Dia tuh siapa? Misalnya superhero kah? Dia mau ngapain gitu, ya. Bakalan buat animasi. Siapa tahu Muzakir. Berarti kalau misalnya mau smooth itu 24 frame per second. Oh, gini. Jadi kalau mau 24 per detik, 24 gambar per detik, itu gambar manual. 12 aja deh, 12 frame per detik aja. Kalau mau halus banget kayak yang kodok, kecebong jadi kodok tadi, itu berarti 1 menit itu 60 detik ya. Kalau 1 detiknya 12 aja, udah 12 kali 60. Bener nggak? Ya, itu bakal halus banget. Lumayan lah, lumayan halus lah. Ya, 24 frame per second itu lebih halus lagi. Kalau sanggup, bagus banget. Hasilnya akan beda deh. Selagi geraknya halus ya, geser-gesernya tuh halus. Dan ketika itu kan urusannya sama editing tuh nanti tuh, kalian mau ngeditnya pakai apa? Ya, kalau pernah nyoba nggak tuh PowerPoint aja bisa di output PowerPoint movie atau presentation gitu, tinggal di play. Sebetulnya bisa juga ya. Itu paling sederhana deh. Tapi yang penting produksi gambar kalian dulu. Juga nih kalau kalian browsing Pencilmation kalau nggak salah, itu juga animasi yang outline gitu, nggak apa-apa. Jadi begini, kalian pertimbangkan mau misalnya gambar cuma outline hitam putih atau kasih shading sedikit tapi frame-nya banyak, atau gambarnya full color ya, niat tapi frame-nya sedikit, sama aja hitungannya gitu. Yang penting durasi 1 menitnya nyampe ya. Semakin detail semakin baik. Kalau mau konsennya di ceritanya, Pak saya mau frame-nya banyak, tapi mau tetap 1 menit atau 2 menit, cuma rumit gitu ya. Rumit maksudnya nggak cuma 1 orang full gitu, kadang-kadang close up gitu, itu oke. Ya kayak iklan gitu ya. Ya orang aja deh, orangnya juga nggak mesti realis, mau bikin chibi juga boleh. Tapi lebih baik kan karakternya berangkat dari yang karakter visual kemarin. Kalian bikin versi yang sederhananya, tapi inspirasi dari itu boleh, sangat boleh. Ya, semoga mengerti ya, dan siapkan mental semua, spiritual, finansial. Ya oke, jangan lupa nyicil kerjaannya, terus pokoknya konsentrasi, minimal lulus semua mata kuliah. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin, Pak. Oke. Ya.
Sampai ketemu lagi ya. Sudah cukupkah? Apa masih ada lagi yang mau nanya? Cukup, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Saya pamit Makasih, dulu. Pak. Terima kasih atas perhatian semua. Sukses selalu, sehat selalu ya. Assalamualaikum Amin. Makasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Saya tutup ya.